kita sampaikan ya untuk hari ini begitu ya. Apa sih yang tersisa ya, bukan dari apa-apa yang terlupa ya, kita hasil belajar apa yang mungkin teman-teman dapatkan di semester ini, atau nanti saya juga akan mencoba memberikan tambahan ya, penguatan materi jika kemarin kita membahas mengenai materi-materi dari segi teoretis ya, dari segi praktis begitu. Kemudian tidak lupa saya berusaha untuk menyampaikan video-video ya, nah menampilkan video-video terkait dengan penguatan atau tambahan materi seperti apa penanganan pada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut dari setiap jenisnya. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan nanti beberapa temuan empiris ya. Nah, kalau temuan empiris berarti berdasarkan hasil penelitian. Jadi penelitian-penelitian yang sudah juga dilakukan, kalau sudah ada penelitian itu sudah sangat valid, karena kalau penelitian itu sudah mengikuti serangkaian kaidah-kaidah keilmuan, kaidah-kaidah metode penelitian yang sistematis, baik mungkin dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif. Kalau teman-teman pernah ya dari jenjang pendidikan sebelumnya, jadi penelitian itu ada yang menggunakan metode kuantitatif, ada yang menggunakan kualitatif ya, dengan berbagai metodenya. Nah, kita coba cermati sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap ya setiap jenis penanganan anak berkebutuhan khususnya begitu. Nah, beberapa barusan saya searching ya beberapa kata kunci. Nih, saya biasanya masuk, kalau yang memudahkan itu misalnya masuk ke Google Scholar saja. Ini saya sudah menampilkan share screen-nya di Google Scholar, teman-teman. Sudah Bun, tampil Bun. Sudah. Ya, gitu ya. Kita ketikkan kata kuncinya teman-teman kalau mencari nih ya, itu nanti untuk mencari literatur, mencari referensi yang ilmiah begitu terkait dengan terkait apapun sebetulnya ya. Nanti kalau teman-teman sedang menyusun skripsi, mencari teori begitu, mencari penelitian terdahulu, nah bisa masuk ke sini. Nah, gitu. Saya tadi menuliskan kata kunci misalnya penanganan anak tunanetra. Ini udah muncul sekitar 5.300 hasil. Nanti boleh dibatasi, oh yang terbaru aja dari sejak misalnya 2010 misalnya, itu sudah juga ya, atau 2015 bisa 10 tahun yang lalu. Nah, ini saya sudah mencari contohnya yang 2022 menemukan ya, ini pengaruh metode Fernald. Apa itu metode Fernald? Kita cermati nanti ya. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tuh bagaimana penanganan anak tunagrahita ya, mereka mengikuti serangkaian terapi-terapi begitu, atau mungkin pendidikan akademik untuk tunagrahita yang ringan begitu ya. Kalau yang sedang dan berat kan itu hanya mampu latih begitu ya. Nah, ini coba saya temukan salah satu artikel ilmiah ya, sudah berdasarkan hasil penelitian, berarti ini pengaruh metode Fernald terhadap kemampuan membaca permulaan dan menulis pada anak tunagrahita. Ya, anak tunagrahita itu adalah anak yang apa Bun? Tunagrahita itu keterbatasannya dalam apa? Intelektualnya Bunda. Ya, benar. Ya, intelektualnya, untuk kapasitas kognitifnya ya. Sebentar, saya izin. Ya, jadi keterbatasan dalam bidang aspek kecerdasannya. Nah, ini ada nih salah satu metodenya, kita cermati apa itu metode Fernald. Teman-teman bisa melihat sebetulnya ringkasan dari penelitian tersebut dengan mencermati artikel ini. Nah, ada di abstrak. Biasanya ya ringkasan 8 halaman ini ada dalam satu paragraf, ini ringkasannya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode Fernald ya terhadap kemampuan membaca dan menulis anak tunagrahita ringan. Nah, metodenya menggunakan metode penelitiannya eksperimen dengan single case begitu ya. Jadi berarti dengan satu kasus. Jadi kalau untuk anak tunagrahita di sini
metodenya single case, jadi hanya satu sampelnya, satu anak di sini ya, satu anak laki-laki tunagrahita ringan. Mungkin kelasnya banyak ya, kelasnya besar ini pada siswa kelas besar, tapi tidak apa-apa, kita melihat di metodenya yang relevan begitu dengan penanganan tunagrahita. Yang mungkin bisa jadi perbedaan kalau kita mau mencoba melakukan penelitian. Nah, ya kalau ini di kelas 7 ya, kita nanti cobakan di kelas anak usia dini misalnya seperti itu. Apakah bisa? Nah, gitu. Ini yang menjadi kebaruan penelitian teman-teman. Ya, penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif. Maka di mana hasil penelitian ini katanya menunjukkan setelah mendapatkan intervensi sebanyak 6 kali ya, dengan durasi sesi masing-masing 60 menit. Nah, subjek mengalami peningkatan di dalam kemampuan membaca permulaan ya. Di kelas SMP saja masih bacanya permulaan begitu ya. Ya karena kalau kita melihat di penanganan anak peserta didik berkebutuhan khusus, ingat yang dilihat adalah bukan usia kronologisnya ya, bukan usia dari lahir, tapi usia perkembangannya. Nah, maka di sini pun ya, anak atau siswa kelas 7 tetapi kemampuan membacanya masih membaca permulaan, berarti setara dengan kemampuan siapa, Bun? Anak usia dini ya. Gitu ya, kita nanti cermati ke bawah gitu, benar nggak sih gitu ya, karena di sini tuh kemampuan membaca permulaan dan menulis gabungan diftong vokal dan vokal rangkap, nanti kita cermati diftong gitu ya. Nah, peningkatan ini dapat diukur melalui peningkatan nilai subjek pada kemampuan membaca permulaan dan menulis sebelum dan setelah intervensi. Nah, maka berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode multisensori Fernald efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan anak tunagrahita ringan. Nah, nanti kontribusinya ini gitu ya kepada guru untuk sekolah, misalnya bahwa ada metode namanya multisensori Fernald yang sudah terbukti efektif. Nah, kenapa sudah terbukti ya? Karena sudah dilakukan penelitiannya begitu ya. Baik, ini abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa mencermati di sini ada namanya pendahuluan gitu ya. Nah, maka di sini bisa jadi penelitian ini kenapa kok dilakukan, maka berdasarkan latar belakangnya apa nih gitu ya. Nah, latar belakangnya apa di sini ya, mulai berangkat dari pendidikan secara umum, kemudian data terkait dengan siswa berkebutuhan khusus. Nah, di sini di Indonesia dikatakan ya, pendahuluannya dimulai bahwa 3,3% dari anak berusia 5 sampai 17 tahun merupakan anak ABK. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan Riskesdas. Kalau teman-teman mau mencermati Riskesdas itu apa, biasanya ada di daftar pustaka. Ya, nanti ada tuh Riskesdas itu apakah riset kesehatan apa mungkin ya. Nah, tahun 2018. Nah, maka ya mengatakan bahwa anak usia 5 sampai 17 tahun di Indonesia jumlahnya 57, juta jiwa. Banyak sekali ya gitu. Anaknya begitu ya. Nah, apabila mengikuti persentase tersebut, maka jumlah ABK-nya adalah 1,89 kan 3,3%-nya ya merupakan anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kalau tidak salah nih, 3 dari 10 anak itu adalah PDBK, dan 3 dari 10 ABK ini tidak pernah mengenyam pendidikan katanya. Nah, ini merupakan pendahuluan yang menyampaikan data betapa bisa jadi kondisi PDBK ini layak untuk diteliti, layak untuk lakukan atau diberikan treatment. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, nah di sini disorot lagi salah satu jenis anak berkebutuhan khusus itu adalah tunagrahita, di mana kapasitas intelektualnya 50 sampai 55 sampai dengan 70 gitu ya. Nah, cirinya teman-teman materi juga sudah pernah disampaikan begitu ya. Nah, kesulitan untuk berpikir abstrak dan logis salah satunya. Nah, maka di sini kemampuan akademik itu kan juga merupakan hal yang penting ya, begitu meskipun untuk anak tunagrahita sekalipun. Maka perlu sebuah treatment, perlu sebuah metode begitu ya untuk dapat memberikan stimulasi, mengoptimalkan potensi kecerdasan di range 55 sampai 70-nya itu gitu. Itu kalau mungkin tunagrahita ringan ya
gitu yang bisa diberikan stimulasi akademik. Nah, kemudian di sini juga berangkat lagi kemampuan menulisnya juga penting begitu ya. Nah, maka dua pernyataan tadi cukup untuk meyakinkan ya bahwa kemampuan membaca dan menulis itu ya penting meskipun untuk anak yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini tunagrahita ringan. Nah, ya, dan bisa jadi penelitian mungkin sebelumnya belum menunjukkan begitu ya banyak metode-metode yang sudah tereksplorasi, sudah belum terbukti untuk meningkatkan atau mengoptimalkan anak tunagrahita tersebut. Nah, maka disinilah dilakukan. Subjeknya adalah siswa PDPK ya yang tunagrahita ringan dengan keluhan kemampuan membaca dan menulisnya tertinggal jika dibandingkan dengan ya PDBK lainnya, bukan dibandingkan dengan anak normal ya, apalagi kalau dengan anak yang normal gitu. Dengan PDBK lainnya pun masih tertinggal. Nah, di sini apa nih? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti ya, subjek telah mampu untuk membaca dan menulis A sampai Z. Nah, kelas 7 loh ya gitu. Tapi kemampuan yang membaca dan menulis huruf A sampai Z dengan urutan acak dan tepat, tetapi mengalami kesulitan untuk membaca kata yang mengandung diftong dan vokal rangkap seperti apa nih? Menganga begitu ya, dibacanya megaga, dan akuarium dibacanya akurum gitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan, saya juga belajar nih gitu ya. Nah, kesulitan membaca itulah yang dimiliki oleh anak tunagrahita tadi, karena memang keterbatasan di intelektualnya, di mana bahasa komunikasi itu juga tidak sama kemampuannya dengan anak-anak yang normal. Nah, kesulitan-kesulitan spesifik seperti ini juga ya bisa nih diteliti dengan tadi eksperimen single study-nya begitu ya, dengan satu sampel, satu anak sebagai subjeknya begitu ya. Kalau untuk anak tunagrahita hanya untuk diberikan membaca supaya bisa ya membaca permulaannya dengan dua konsonan seperti menganga gitu ya, menyanyi misalnya mungkin begitu ya, atau gitu akuarium ya, nah aluminium misalnya begitu. Nah, itu ya kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, ia juga tidak menyadari telah melakukan kesalahan. Ya, anak tunagrahita tidak akan menyadari karena memang terbatasnya kecerdasan mereka seperti itu. Ya, nah, di sini boleh dianalisis ya metode mengajarnya. Kemudian, ini nih berikutnya metode yang digunakan penelitian ini adalah metode multisensori atau VAKT ya, VAKT yang dikembangkan oleh Fernald. Nah, metode multisensori Fernald ini telah mengembangkan sebuah metode pendekatan multisensori atau visual, auditory, kinestetik, dan taktil. Nah, ya kan? Ini juga hal yang baru lagi begitu ya, ternyata ada metode yang multisensori untuk pengajaran membaca dan menulis serta mengeja. Nah, ini penelitian yang sudah dilakukan tentang tadi Fernald tersebut begitu ya. Maka inilah menjadi dasar bagi penelitian ini. Tadi metode penelitiannya dengan cara apa? Oh, eksperimen desain single case eksperimen ya. Subjeknya siapa? Anak laki-laki 14 tahun di kelas 7 SMP memang gitu ya. Tapi kan tadi usia perkembangannya sama seperti ini begitu ya. Kapasitas intelektual yang dimiliki subjek adalah 56. Jadi kecerdasannya itu 56 tes IQ-nya dari skala Wechsler ya. WISC itu. Wechsler. Nah, kalau kita kan saya yakin kalau kita ada di range normal itu di atas 90 ya. 90 sampai 110 itu kita gitu. Nah, kalau ini 56 IQ-nya, jadi otomatis tidak akan sama kapasitasnya. Jangankan 56, yang 85 saja itu pasti sudah akan berbeda begitu ya. Nah, hasil tes informal membaca menunjukkan subjek telah memiliki mengenal huruf baik konsonan maupun vokal, tapi ia belum mampu melafalkan diftong seperti anjing begitu ya, yang dibaca, yang akan dibacanya. Kemudian vokal rangkap, ia juga melakukan kesalahan saat melakukan iya, usia mungkin ya, terus ada yang tadi akuarium
ya, misalnya dan EI dan IO. Sedangkan untuk kemampuan menulis, subjek telah mampu menuliskan A sampai Z dengan benar, pemenggalan kata kurang tepat, pengurangan huruf, misalnya senang jadi seng, ya, namanya ditulis jadi namana. Nah, itu. Jadi ini masalah yang betul-betul real ya di lapangan ya, terkait dengan kemampuan anak tunagrahita ininya gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi apa, keterbatasan atau kelemahan yang memang akan diberikan treatmentnya itu ini ya. Nah, baru hasilnya bagaimana nih ya, di sini dicermati kembali. Nah, intervensi dilakukan dengan metode multisensori verbal yang secara garis besar meliputi 6 rangkai satu kata gitu ya. Nah, tahapan-tahapannya adalah mengajarkan kata yang mengandung vokal diftong. Ini ada di sini tahapan pelaksanaan kerja ya. Tahapan-tahapannya di sini ada pelaksanaan intervensi pertemuan pertama, tujuannya mampu membaca kata yang ngangingu-ngingu gitu ya, mampu menulis dengan lancar yang mengandung gabungan diftong. Ini membacanya, ini menulisnya. Minggu kedua diulang lagi. Kenapa? Ya tadi, karena untuk tunagrahita repetisi remedial itu pasti akan sangat penting. Ya, hari ini diajarkan, besok mungkin lupa, maka harus terus perlu diulang-ulang lagi ya. Yang ketiga, review lagi ya, review materi yang disampaikan di sesi sebelumnya ya, sehingga mampu untuk membaca kata dan mampu menulis dengan lancar ya, tidak banyak berubah ya di pertemuan 2 dan 3. Di pertemuan keempat review lagi ya, di pertemuan kelima review lagi itu ya, sampai 6 pertemuan itu gitu ya. Nah, masih hanya itu saja yang diterapkan. Kita kalau sudah 6 minggu, mungkin kalau SMP sudah ulangan bab beberapa gitu ya teman-teman ya, di anak tunagrahita. Maka di sini intervensi yang dilakukan menunjukkan peningkatan pada kemampuan membaca ya. Ini contohnya visualisasinya ya, untuk pengucapan ya sebelum intervensi dan setelah intervensi gitu ya. Kemudian kemampuan membaca permulaan juga begitu. Nah, ini ya, ini kemudian dibahas hasilnya. Maka tadi kemampuan, cuman memang di sini tidak dijelaskannya metode realnya, metode tadi Vernal ini seperti apa ya. Nah, mungkin di sini nih, metode ini mengoptimalkan berbagai indera siswa seperti ya, kita tahu tadi visual, auditori, kinestetik, taktil, tapi teknisnya seperti apa nih ya gitu. Apa namanya, belajar ini apakah dengan kartu kata, dengan apa namanya, karena tadi ada auditorinya berarti ada yang didengarnya, ada yang dibacanya, ada yang dirabanya, dan ada yang dipraktekannya seperti itu. Ini di metodenya Vernal ini ya. Nah, kesimpulannya tadi, dengan kesulitan belajar yang dihadapi, ya anak tunagrahita perlu bagi Predikpol untuk dapat menggunakan metode yang bervariasi, yang efektif. Nah, maka di sini berdasarkan apa namanya, pembahasan ya dari teknik pengumpulan data, maka dapat disimpulkan metode Vernal ini dikatakan efektif untuk memberikan atau meningkatkan kemampuan membaca permulaan dan menuliskan ya anak tunagrahita itu tadi, dan mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih optimal ya. Maka yang dikembangkannya perlu ditingkatkannya juga motivasi dan minat belajar siswa gitu ya. Nah, ini teman-teman salah satu contoh artikel yang pernah, kalau tidak salah saya minta teman-teman membaca juga ya, melakukan resume. Nah, seperti ini. Jadi apa, setelah tadi mencermati berbagai macam materi ya, yang itu didapat dari teori, dari textbook, mungkin ya dari PowerPoint ataupun dari video-video. Nah, ini teman-teman dapat melihat hasil lainnya dari hasil penelitian yang lebih valid seperti itu ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang apa? Bukan ada, saya ingin berikutnya karena apa namanya, sesinya tetap masih ada begitu ya. Saya ingin teman-teman siapapun mau sukarela menyampaikan hasil refleksi tadi yang saya undang begitu ya, refleksi entah satu selama materi ini tersampaikan dari awal, ataupun mungkin yang barusan, atau mungkin teman-teman coba kembali melakukan searching ya seperti yang saya lakukan. Ini akan saya juga tugaskan untuk pekan depan sebagai salah satu syarat tugas
akhir semesternya begitu. Jadi biar teman-teman ada semacam luaran, tapi luarannya tidak praktek ya gitu, tapi memang luaran secara apa namanya ilmiah ya, penelusuran artikel ilmiah gitu. Silakan, monggo. Ada yang ingin menyampaikan? Ya Bu Ida, silakan. Iya Bunda, terima kasih. Saya izin bertanya Bu. Saya punya murid dia itu KB-nya itu 2 tahun, TKA baru kemudian TKB. Pertama itu dideteksi gitu dia autis. Cuman waktu memang 2 tahun di KB itu masih belum bisa anteng. Di TKA juga masih belum. Alhamdulillah di TKB itu dia membacanya itu bagus. Sampai titik koma itu dia hafal. Jadi tingkat membacanya itu sangat bagus sekali. Nah itu cuman kelemahannya itu di matematika. Apakah itu juga termasuk grade juga atau gimana? Oke, baik. Anaknya KB-nya 2 tahun, TK-nya? TK-nya berarti 2 tahun juga, TKA sama TKB. Jadi 4 tahun di TK. 4 tahun di TK. Usianya sekarang berapa? Usianya itu waktu masuk SD 7 tahun. 7 tahun. Oke, tadi Bunda Ida untuk tunagrahita ya, untuk menjustifikasi PDBK apapun ya, kita sebetulnya tidak bisa tuh dengan tangan kosong, dengan kepala kosong menyimpulkan bahwa itu adalah tunagrahita, kecuali yang terlihat kasat mata seperti kemarin Down syndrome, ingat ya. Nah, kalau tunagrahita itu tadi karena kapasitas IQ-nya tadi harus dilihat ya, dihitung begitu, diukur. Nah, maka saya pun tidak bisa mengatakan itu tunagrahita, nggak bisa. Jadi harus dilakukan tes kecerdasan, tes IQ begitu ya istilahnya gitu. Jadi untuk nanti menentukan apakah benar anak tersebut memang memiliki kebutuhan yang khusus, itu tunagrahita tersebut seperti itu ya. Nah teman-teman, jadi begitu Bu Ida. Jadi saya pun tidak bisa menjawab bahwa itu tunagrahita. Memang kalau dari karakteristiknya memiliki keterlambatan, kesulitan seperti itu bisa jadi, tapi tidak semua yang kesulitan tersebut berakar pada memang IQ-nya memang sedikit. Bisa jadi slow learner saja, tapi itu pun sama, harus melakukan, harus berdasarkan pengukuran ya. Ya gimana Bu Ida? Kalau dari wajahnya tuh sedikit samar-samar. Jadi kalau wajahnya tuh hampir kayak ABK gitu loh Bu. Karena dia nggak bisa anteng juga anaknya. Hampir atau hampirnya dilihat dari mana? Maksudnya hampirnya samanya apakah seperti kemarin Down syndrome, apakah? Bukan seperti Down syndrome sih, cuman usil gitu, nggak bisa anteng. Dari wajahnya juga kayak ya maaf beda sedikit gitu loh. Kayak agak kurang dikit. Itulah sarankan tidak terlalu bersegera ya untuk menjustifikasi seperti, walaupun mungkin bisa jadi pandangan kita secara kasat mata mendekati seperti itu ya, karena ya tadi begitu tidak ilmiah ya, tidak ilmiah dan tidak kurang profesional karena menurut saya secara etika begitu, ketika menyimpulkan karena tampilan wajahnya saja, walaupun bisa jadi ya misalnya ya, karena tadi harus berdasarkan pemeriksaan Bun ya, yang menyeluruh gitu, ketika kita akan menyimpulkan bahwa anak tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus, kecuali tadi yang seperti saya katakan, yang autis itu terlihat, yang Down syndrome itu terlihat, tapi yang misalnya yang tunagrahita sedikit banyak terlihat, tetapi untuk memastikan ya gitu, kalau mungkin secara kasat mata kita hanya bisa menduga, dugaan itu kan tidak valid ya. Nah gitu, begitu ya Bun ya. Nah mungkin kalau Bunda sudah menemukan gejala-gejala tersebut, boleh mengajak bicara, konsultasi orang tuanya begitu ya, sehingga orang tua siapa tahu bahkan sudah merasa hal yang sama, sehingga Bunda bisa merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut begitu ya. Saran saya begitu. Jadi
orang tuanya diajak berkomunikasi, ya, ditanya keluhan anak mungkin di rumah gitu, atau perkembangan anak di rumah seperti apa, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut, silakan Bu Enjang. Ya, terima kasih Bunda atas waktunya. Begini Bunda, sebenarnya kan saya ini ya sangat menggebu sekali mata kuliah saya sekalian mengambil 3 Bunda, ada diagnosis, ada penanganan, dan ada asesmen. Tiga-tiganya itu saya ambil semester ini sekalian. Padahal saya masih semester 2 paket Bun, ya, karena itu mata kuliah paket. Jadi 3 itu pasti akan beriringan. Iya, padahal saya masih semester 2 Bun. Saya mengambil ini karena di setiap tahun itu di TK saya itu pasti ada satu ABK itu pasti ada. Itu pasti ada, setiap tahunnya pasti ada 1-2 anak itu pasti ada. Nah, kemarin kan saya juga udah pernah itu sama Bunda, anak itu kan speech delay, maksudnya anak keterbatasan dalam bicara. Biasanya cuma teriak kok Bunda, gitu kan. Terus kan kemarin mau itu kan anak pertama sama anak kedua yang cuma selang 1 tahun, yang anak pertama itu yang malah justru speech delay-nya di anak pertama. Ya. Kan kemarin Bunda menyarankan untuk anak dan adik itu kan disatukan, biar maksudnya ada temennya untuk membantu berbicara. Ternyata kemarin pas masuk itu ibunya nggak mau kalau dijadikan satu. Ibunya bilang kalau Bun, kenapa dipisah mawon wong makanya bertengkar gitu Bunda. Nah, ya udah wes gak apa-apa, nanti dipisah, tempat saya satu, tempat temannya satu. Jadi tempat saya itu 4 kelas, yang B itu 2, yang A itu 2. Terus ternyata sampai masuk sekolah anak itu tidak mau Bunda, tidak mau ikut saya, tetap ikutnya adiknya. Kalau di tempat saya kan walaupun ada kelas A-nya ada 2, itu dibaginya sesuai dengan umur. Jadi yang 4 sampai 4 lebih 6 itu ikut A yang kecil. Kalau tempat saya itu sudah 4 lebih 11, 5 ke atas itu ikut tempat saya. Nah, kakaknya kan 5,5, adiknya 4,5. Kan tadinya mau digabung, tapi ibunya nggak mau, dipisah lah. Sekarang anaknya nggak mau Bunda, tetap ikut adiknya di kelas yang satunya. Nah, pernah orang tua sebelum masuk itu ke rumah, ke sekolah tuh tanya, Bun, sebenarnya kan anak saya itu diterima nggak sih? Soalnya anak saya itu nggak bisa bicara. Jadinya orang tua itu tidak ada terus gimana ya, dan anak saya itu bisa bicara gitu, nggak ada Bunda. Jadinya anak itu mau turun dari sepeda motor sama bapaknya itu udah nggak mau, teriak-teriak, pokoknya cuma gitu kok, nggak ada kata yang lain. Itu kan kalau seperti itu masih bisa diterapi atau tidak Bunda? Iya, usianya berapa itu Bun yang satunya tadi? Yang itu kakaknya itu 5,5, yang speech delay itu 4,5, 5,5 Bunda. Oke, ya, baik. Ya, tadi speech delay juga sudah berdasarkan pemeriksaan ya Bun? Dua-duanya berarti speech-nya ya? Enggak Bunda, yang pertama yang anak kedua itu bisa. Cuman memang ini kan berangkatnya baru berapa ke sini, Selasa, 3 hari ini. Jadi yang jelas adiknya itu kan di kelasnya yang satu nggak tahu, cuman bisa bicara cuman sedikit. Tapi kalau yang kakaknya itu memang sama sekali nggak bisa bicara. Dan itu saya bilang speech delay ya karena penilaian saya saja, maksudnya dari kriteria anak kan seperti itu ya. Soalnya kan orang tuanya tidak ada yuk ke rumah sakit atau gimana itu enggak Bunda. Soalnya kelas sekolah saya itu di desa, di pinggiran, jadi mohon maaf sekali sumber dayanya orang tua itu aksesnya untuk ya, jadinya pengetahuan tentang anak-anak seperti itu tuh belum terlalu itu Bunda. Jadinya ya kalau yang kemarin yang satu itu anaknya cerebral palsy, atau yang anaknya itu cumanya keterbatasan di kaki. Itu kemarin TKA ikut saya, sekarang TKB. Matematika pinter,
terus maksudnya berhitung dia suka, terus paling kalau nggak mau menulis nggak mau, mainan tok. Terus tapi itu karena ibunya itu di kota, tinggalnya di kota, itu sampai sekarang masih terapi Bunda. Itu permasalahan di kaki. Tapi yang ini, yang speech delay ini, kalau orang bicara itu mudeng Bunda. Kalau misalnya dipanggil juga dia nengok, Mas Rizky tunggu di sini ya, jangan nyebrang dulu, nunggu ibu, nanti ada sepeda motor. Dia mengangguk Bunda, dia mudeng, tapi dia cuma manggut-manggut gitu. Cuma kalau marah itu keras sekali teriaknya, sama nangisnya itu memang keras Bunda. Kan kalau itu kan bukan, maksudnya bukan tuna wicara kan Bunda, ikutnya itu tetap speech delay mungkin Bunda. Iya, pasti speech delay karena kan harusnya bahasanya kalau sesuai dengan usianya tidak seperti itu ya, maka mungkin Bunda menyimpulkan itu speech delay. Nah, baik, tadi apakah bisa disembuhkan ya? Apa namanya, harapannya semoga bisa begitu ya, meskipun kalau bisa dibilang itu kan sudah terlambat ya, karena di periode kritisnya sudah terlewatkan gitu. Nah, memang sarannya itu sebetulnya harapannya bisa diperiksakan kepada apa namanya ya, yang betul-betul valid begitu ya, ketika kemudian nanti hasilnya memang tersebut benar dinyatakan speech delay seperti itu ya. Saran ketika tadi mungkin akses pertama edukasi orang tua yang kurang begitu paham terkait dengan yang menimpa putra atau sadar bahwa putra-putrinya itu memang memiliki kebutuhan khusus begitu, tidak sama begitu. Nah, kemudian kalau saya kembali merunut ke belakang begitu, bagaimana pola asuh dulu anaknya tersebut begitu ya, apakah memang kurang stimulasi begitu ya? Kalau memang kurang stimulasi kan berarti yang lainnya sebetulnya normal. Nah, itu yang berarti harus kita susulkan segera stimulasinya begitu. Tapi misalnya ada hal lain, tapi tadi bisa merespon kok, bahasa reseptifnya kan artinya bisa memahami ya. Kalau misalnya udah tadi mengatakan tunggu di sini ya gitu, itu paham untuk menunggu begitu. Hanya saja tidak bisa, ya pun aku tunggu di sini kan tidak sampai agresifnya ya. Nah, maka itu yang apa namanya menjadi PR-nya anak, bisa memiliki bahasa ekspresifnya begitu ya, mulai dari mungkin jangankan itu bahasa satu kata pun belum muncul berarti ya di first word-nya, satu kata misalnya mama gitu enggak juga sama sekali. Nah, itu kan sudah gitu ya. Ya, itu kan sudah sangat fatal kalau menurut saya begitu ya, dan memang ya sebisa mungkin harus segera mendapatkan penanganan khusus. Tidak hanya saja Bunda, kalau Bunda kan dari guru gitu, harusnya dari terapis yang paham, atau bahkan justru dari dokter tumbuh kembangnya dulu nih yang paham seperti apa arah penanganan anak tersebut. Tapi kembali kan yang terbatas akses dan mungkin edukasi orang tua yang kurang seperti itu. Nah, saran saya ya Bunda, di sekolah memberikan apa ya, bukan terapi, mengajak anak dengan komunikasi yang sederhana dulu saja, entah itu dari satu kata, entah mengatakan, mencontoh, menirukan dengan kata, dengan bahasa yang memang betul-betul jelas ya. Prosesnya akan sangat lama begitu ya, itu saya yakin tidak mungkin butuh waktu. Saya tidak mengatakan sebentar karena memang pasti yang biasa apa namanya ya tadi, karena periode kritisnya sudah terlewati begitu ya. Jadi kemudian tadi dipisah saja ya, monggo kalau memang itu tadi akan menghambat ya adiknya yang mungkin akhirnya normal-normal saja, sekarang ada kakaknya, jadi misalnya bisa jadi karena ada kepentingan adik kakak nih ketemu ya, bisa jadi gitu. Kemudian tadi kok marahnya jadinya tantrum atau ngamuknya karena emang mungkin tidak ada mekanisme alatnya, tidak ada mekanisme untuk mengekspresikan emosinya ya, kemampuan untuk mengekspresikan emosinya ini seperti apa gitu. Kalau kita mungkin kan marah ya bisa nggak boleh begitu atau kamu nakal, nah itu kan bisa ya ekspresi. Kalau anaknya tersebut kan tidak bisa begitu, jadi maka mungkin reaksi untuk menunjukkan rasa marahnya ya dengan teriak, dengan meracau seperti tadi begitu. Nah, itu bukan suatu hal yang keliru karena memang itu ekspresinya begitu, bahasa ekspresinya masih baru seperti itu, maka itu PR besar sebetulnya, kasihan begitu ya di anaknya tersebut. Bunda kalau bisa menyampaikan kepada orang tua, mengajak bicara bahwa sebetulnya Ananda ini perlu pemeriksaan lebih lanjut, penanganannya jelas begitu, karena yang bisa kami
kami lakukan di sini misalnya ya penanganan secara bukan sederhana tapi secara edukasi yang tidak mengerucut ke kekhususannya putra ibu gitu. Mungkin terapi wicara yang spesifik itu juga kan kita tidak bisa begitu ya memiliki kemampuan itu karena tidak spesifik di terapi wicaranya gitu ya. Kita hanya diberikan bekal umum saja. Tapi misalnya untuk komunikasi awal ya saya bisa melakukan komunikasi atau menirukan, mencontohkan ya, tetap mengajak berkomunikasi ya sekitar itu. Tapi hal-hal yang spesifiknya sebetulnya perlu untuk mendapatkan penanganan yang sangat lebih lanjut. Itu sih saran saya, coba orang tuanya diajak bicara, diajak komunikasi dengan diundang secara formal misalnya begitu, sampaikan bahwa ya bentuk kepedulian sekolah atau bundanya itu seperti itu gitu. Iya Bunda, terima kasih Bunda. Iya, karena sayang sekali lah. Mungkin nanti setelah itu Bunda bisa tindak lanjuti mencari link ya, atau ya mencari misalnya kemana kalau harus memeriksakan itu gitu, nanti biar orang tua juga punya jalan, punya pandangan. Salim tuh sama Momo, kok masuknya dari sana? Lupa ya. Salim dulu tuh sama Ted. Oke, ya begitu Bunda Enjang, terima kasih. Baik, saya tadi mencermati sengaja meetingnya saya batasi ya karena rombel ini ada 40, tapi yang hadir di sampai jam 13.30 tadi baru beberapa gitu. Ini Bu Robiatul, Bu Hanan, Bu Dani, Bu Yunifansari, Bu Karlita, Bu Irma, sampai terlambat 35 menitan ini. Mohon maaf Bunda, saya tadi terpental. Sebenarnya tadi sudah ikut Zoom gitu, tapi terpental gara-gara sinyal saya. Mohon maaf Bunda. Baik, kalau seperti itu. Iya, terima kasih ya sudah masuk. Maaf Bunda, terlambat baru pulang. Terpental. Saya terpental Bunda. Ya baik, semoga kalau yang terpental ya yang tadi ada kendala, semoga besok bisa tepat memanfaatkan satu pertemuan terakhir ya. Baik, tadi Bu Enjang terima kasih. Ada lagi mungkin satu orang lagi yang mau memberikan refleksi, monggo, atau mau menyampaikan. Saya undang satu kali lagi untuk sebelum nanti setelahnya saya akan menyampaikan teknis seperti tadi penelusuran ya, hasil penelitian empiris terkait dengan penanganan ABK. Tante Dwi ngeceng tuh, lihat aja lehernya. Anak saya kena kesini semuanya. Silakan, ada atau cukup? Kalau cukup saya akan menyampaikan gitu, ampun nih Bu. Ya. Kalau tidak, saya akan menyampaikan tadi, Bunda-Bunda silakan, kita masih punya satu pekan pertemuan terakhir besok. Tadi silakan searching, melakukan penelusuran ya, penelitian ilmiah tadi terkait dengan penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus ya, mau itu untuk anak tunagrahita, tunanetra, tunarungu, Down syndrome, sama seperti tadi saya sudah menunjukkan Google Scholar ya, gitu. Nah, kata kunci itu. Ini seperti tadi yang saya ini tunjukkan lagi. Berarti kan kata kuncinya cuma penanganan ABK apa gitu kan Bunda ya? Intinya penanganan ABK, nah cari artikel-artikel ilmiah tentang penanganan ABK yang sudah pernah kita kaji. Contohnya ini tadi saya ya, ini boleh seperti ini. Kemudian menemukan ini pengaruh bermain kolaborasi dalam permainan tradisional terhadap keterampilan anak, speech delay, boleh juga seperti ini. Atau ini juga strategi penanganan anak tunanetra dan tunarungu melalui pendekatan personal dan penataan lingkungan belajar. Banyak sekali kan ini pun nih, satu topik saja bisa ribuan artikel. Nah, apalagi kalau berbagai macam topik seperti itu ya. Cari satu artikel tersebut, kemudian silakan diresum gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Dari besok saya acak untuk dipresentasikan
ya, secukupnya. Nih saya dikunjungi 2 anak saya ke kampus ini langsung berisik ya. Silakan Bunda. Ya. Tanya Bunda, resumnya itu berapa lembar Bun? Enggak, saya enggak membatasi. Silakan ya. Silakan diresum selengkapnya, sepahamnya Bunda. Berarti resum itu biasanya abstraknya, kemudian pendahuluannya ya. Atau Bunda mau buat langsung di PPT yang menarik begitu, memvisualisasikan penelitian itu ya, tidak di Word tapi PPT. Bu, saya buatkan seperti ini biar mudah, silakan. Atau buat mind mapping, silakan, alanya Bunda. Ya, saya persilakan untuk kreasi. Bebas Bun, kalau mau bebas. Atau juga nggak apa-apa. Ya, buat di mind mapping, di konsep apa visualisasi Bunda, silakan. Ya, saya ingin kreatif. Supaya Bunda ada luaran yang berdampak di kognitifnya Bunda, dia pembelajaran yang paling bermakna menelusuri materi tersebut gitu ya. Ya Bunda. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Hanya satu Google Scholar ya Bunda? Hanya satu artikel ya, carinya di Google Scholar boleh. Kalau artikelnya yang luar negeri itu banyak, carinya di mana, tapi nggak akan saya mintakan yang susah-susah, itu aja yang mudah ya. Bunda, ada ketentuan ini nggak Bun, tahunnya Bun, dari tahun berapa gitu Bunda? Apa? Ya maaf Bun. Tahunnya Bun, apa bebas tahunnya? 10 tahun terakhir deh ya. 10 tahun terakhir berarti 2014. 2015 ya. 2015 ke atas ya. Karena baik kan 2022 itu kan terbaru gitu. Sekarang ilmu pengetahuan itu sangat dinamis gitu. Ya, gitu. Jadi bisa lebih up to date. Oke, ada lagi? Bunda, untuk daftar pustakanya dicantumkan? Boleh, lebih bagus. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi Bun? Kita pertemuan terakhir minggu depan, jadi ada 1 jam Bunda dapat siapa yang paparan ya, berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin-poin terakhir dari saya. Maka ini tadi yang aktif, yang sudah saya catat begitu ya, untuk untuk poin-poin penilaian saya gitu. Karena keaktifan itu saya apresiasi sangat banyak gitu ya, dengan besok tugas akhir. Ini ada yang baru masuk loh Bun, nih Bunda Yuliana, sudah mau saya akhiri. Makanya sengaja saya batasi biar saya ingin tahu siapa saja. Kalau Bunda sudah konfirmasi, oh tadi saya sudah gabung Bun, oh iya oke, saya coret lagi gitu. Kan harus saya apresiasi dengan teman-teman yang hadir tepat waktu ya. Gitu. Oke, baik. Sudah cukup? Cukup Bunda. Oke, kalau sudah cukup saja. Iya, silakan selamat mencari, selamat menyiapkan paparannya, pekan depan kita lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Dari saya cukup. Sama-sama Bunda. Oh, Bunda Lauren mau bertanya? Bunda, misalkan tidak dibuat PPT ataupun biasa hanya di resume di Word itu, apakah bisa Bunda? Saya tadi membolehkan ya, tinggal nanti Bunda mau menyampaikannya seperti apa, tapi mungkin nanti ketika disampaikannya lebih menarik itu kan juga jauh lebih bagus. Tapi di apapun silahkan ya, asal bisa dipresentasikan gitu ya. Ya Bunda. Oke, baik. Ya, terima kasih Bunda-Bunda semuanya untuk siang hari ini, untuk partisipasinya. Semoga sehat selalu ya. Satu pertemuan lagi pekan depan kita optimalkan. Salam sehat selalu, salam semangat dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nala, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bu.